Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Mubarok, NPM 2121010101, mahasiswa program studi hukum keluarga Fakultas Syariah UIN Redemption Lampung, akan menjabarkan secara umum tentang buku pengantar hukum perdata internasional karangan Dr. Khaidir Anwar Zab SHMH dan Abdul Muthalib Thohar SHMH. Dalam hal ini saya diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Pengertian dan ruang lingkup. Istilah hukum perdata internasional digunakan di Indonesia sekarang merupakan terjemahan dari beberapa bahasa. Yang pertama ada International Private Law, ada Private International Law, dan International Private Tract. Di samping istilah HPI, ada juga sarjana yang menggunakan istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Menurut Saudara Gugutama, istilah hukum perselisihan kurang baik karena menimbulkan kesan seolah-olah HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian, dan sebagainya. Serta istilah hukum antar tata hukum beri kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada suatu tempat atau ruang. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bersifat perdata. Perbedaan antara hukum internasional dengan HPI juga dapat dilihat dari sumber hukumnya. Adapun sumber hukum internasional, menurut Sauta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga asas-asas hukum yang diakui oleh negara dan negara yang beradab, keempat putusan-putusan pengadilan yang berpendapat bahwa sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum. Kemudian yang kelima ada putusan organisasi internasional sebagai sumber tambahan. Sedangkan sumber HPI adalah sumber hukum nasional atau undang-undang. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum menurut hukum perdata pengertian setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Yang kedua, setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan. Sumber hukum perdata internasional. Secara umum menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan beberapa arti. Yang pertama itu ada sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dia menunjukkan hukum terdahulu yang memiliki bahan-bahan pada hukum yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sumber hukum berlakunya, yang memiliki kekuatan berlaku secara formal pada peraturan hukum. Kemudian yang keempat ada sumber dari mana kita mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Masalah-masalah pokok HPI. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwasannya sistem hukum negara-negara positif di dunia berbeda antara satu dengan yang lainnya, termasuk HPI juga. Dengan keragaman sistem hukum demikian, maka jika terjadi hubungan hukum perdata antara warga negara satu dengan negara lainnya akan menimbulkan persoalan, sehingga apabila persoalan itu dikaitkan dengan HPI akan menjadi persoalan pokok. Yang pertama, hakim atau badan pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing. Kemudian yang kedua ada manakah yang harus diperlakukan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing. Kemudian yang ketiga, bila mana ada sejumlah suatu pengadilan harus memperlibatkan dan mengeluarkan putusan-putusan hakim asing dan atau mengakui hak-hak dan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh pengadilan asing. Kemudian ada ruang lingkup HPI. Yang pertama, HPI dalam arti sempit. HPI terbatas pada masa hukum yang diberlakukan. Di sini dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal ini yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan, termasuk bidang HPI. Sistem HPI ini dianut oleh Jerman dan Belanda. Yang kemudian yang kedua HPI, choice of law plus choice of jurisdiction, yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada HPI, choice of law plus choice jurisdiction plus confidential des étrangers, atau yang lebih luas lagi. Yang kemudian yang keempat itu ada HPI, choice of law, choice of jurisdiction, dan plus choice des étrangers plus nationalities, atau yang paling luas.
HPI menyangkut persoalan-persoalan hukum, pilihan forum atau hakim, seseorang asing, dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Kemudian di bab yang kedua ada titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Adapun istilah asing dari titik-titik pertalian atau titik-titik taut dalam HPI adalah aanknopingpunten atau dalam bahasa Belanda connecting factors atau point of contact dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini yaitu hal-hal yang keadaan menyebabkan berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum. Sedangkan menurut penulis, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal keadaan yang menautkan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI. Dalam hal ini sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum. Macam-macam pertalian. Yang pertama, TPPP, titik pertalian primer, adalah faktor yang menyebabkan keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menyebabkan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Adapun faktornya yang pertama yaitu ada kewarganegaraan, bendera kapal dan pesawat udara. Yang ketiga domisili. Yang keempat tempat kediaman atau residence. Yang kelima tempat kedudukan atau badan hukum. Yang kelima ada pilihan hukum dan hubungan intern. Kemudian pada bab yang ketiga, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan dalam hukum yang diberikan dan diakui negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam personal antara lain yang pertama itu ada hak dan kewajiban, kemudian yang kedua ada kemampuan atau kecakapan dan ketidakmampuan atau ketidakcakapan dalam bertindak di bidang hukum, misalnya ketentuan mengenai usaha perkawinan anak-anak di bawah umur. Ruang lingkup status personal. Yang pertama yaitu ada konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak hukum pada umumnya termasuk permulaan terlahirnya terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum, keluarga, dan waris. Kemudian yang kedua ada konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh Prancis, menganggap bahwasanya status personal antara lain hukum, harta benda dan perkawinan, perwarisan, dan ketidakmampuan bertindak hukum dalam kasus misalnya seorang dokter tidak berkenan untuk memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya. Kemudian yang ketiga ada yang sempit. Menurut konsepsi ini, hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. Dalam HPI ada dua asas untuk menentukan status personal. Yang pertama itu ada asas nasionalis. Kemudian yang kedua ada asas teritorialis. Yang terakhir itu ada domisili. Menurut HPI ada 3 macam domisili. Yang pertama, domisili of origin. Setiap orang memperoleh hal ini pada waktu kelahirannya bagi anak sah. Domisili sang ayah tersebut dapat berupa domisili of choice atau domisili of origin. Dalam hal ini, sang ayah mempunyai domisili of choice, maka domisili tersebut dinamakan domisili of origin sang anak. Jika sang ayah tidak memperoleh domisili of choice, maka domisili of origin sang ayah yang menentukan. Kemudian yang kedua adalah domisili of choice. Menurut sistem hukum Inggris, untuk memperoleh domisili of choice harus dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu ada kemampuan atau capacity, yang kedua ada tempat kediaman atau residence, kemudian yang ketiga ada hasrat atau intention untuk tetap tinggal pada suatu kediaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada domisili by operator of the law, adalah domisili yang dimiliki oleh orang-orang yang tergantung pada domisili orang lain atau dependent. Yang termasuk dalam kategori ini adalah hak anak di bawah umur, orang yang di bawah pengampunan, dan wanita yang berada dalam perkawinan. Di Inggris juga dikenal dengan doctrine of revolt. Menurut doktrin ini, bila mana seorang telah melepaskan domisili semula tetapi tidak memperoleh domisili lainnya, maka domisili of origin-nya hidup kembali. Hal ini berbeda dengan doctrine of continuance of domisili yang dianut oleh Amerika Serikat, di mana domisili yang semula berlangsung hingga yang dilangsungkan memperoleh domisili lain. Bab 4, kualifikasi. Istilah kualifikasi dalam HPI Indonesia berasal dari istilah bahasa asing. Yang pertama ada qualification, ada dari bahasa Prancis, dan clarification and
hesitation Inggris. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyelesaian pada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta ini dimasukkan dalam kontak hukum, kelas, ruang, atau kamar-kamar bagian hukum yang sudah tersedia. Adapun atas pengecualiannya dalam HPI itu mengenai istilah kadaluarsa atau lampau waktu. Kemudian ada persetujuan orang tua untuk tidak menikah. Yang ketiga ada masalah penentuan konstrus atau sebagai hukum yang berlaku untuk kontrak. Macam-macam kualifikasi. Secara garis besar ada 3 macam kualifikasi. Kualifikasi menurut leg fori, kualifikasi menurut leg cause, kualifikasi menurut secara otonom berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudence. Yang keempat ada kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Kemudian bab kelima ada penunjukan kembali atau renvoi. Salah satu bagian terum dari HPI yang terlalu menarik perhatian adalah masalah renvoi atau penarikan kembali, penunjukan kembali. Timbulnya masalah ini karena adanya aneka sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwasanya tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem HPI masing-masing. Adapun istilah renvoi berasal dari bahasa Perancis, yaitu bermacam-macam. Di Indonesia kita mengatakan sebagai penunjukan kembali. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah ini mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Apabila HPI Indonesia merujuk kepada perlakunya hukum asing, maka timbulnya hukum pertanyaan apa yang diartikan sebagai hukum asing. Apakah hukum asing ini berarti hukum intern dari negara yang bersangkutan harus dibelokkan atau lebih luas lagi, yaitu termasuk pada penunjukan kaidah-kaidah HPI-nya. Contohnya, apabila menurut HPI Indonesia ditentukan bahwa hukum Inggris yang harus dibelokkan untuk mengadili suatu perkara, maka akan timbul pertanyaan apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris ini. Dalam hal ini dapat terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu ada kemungkinan hukum intern Inggris atau domestic municipal law yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan hukum antar sesama orang Inggris, atau yang kedua bukan saja hukum intern tapi mencakup kaidah-kaidah HPI Inggris, jadi termasuk di dalam kaidah-kaidah mengenai choice of law HPI Inggris. Dalam hal ini apabila penunjukan pada hukum asing tersebut hanya pada hukum internnya, maka di Jerman dinamakan sebagai Schadenverweisung. Sedangkan apabila penunjukan pada hukum asing itu tidak hanya untuk hukum intern saja tapi termasuk dalam kaidah-kaidah HPI-nya, maka di Jerman dinamakan sebagai Gesamtverweisung. Pro dan kontra mengenai renvoi. Renvoi tidak logis. Apabila kita menerima renvoi, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. Suatu referring break ad infinitum hingga akan terjadi sesuatu, artinya tidak akan ada suatu penyelesaian karena terus-menerus akan menjadi seperti orang main pingpong atau badminton, di mana bolanya akan terus saling dioper. Kemudian yang kedua ada renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini disebabkan suatu virtual capitulation dari kaidah-kaidah HPI choice of law rules. Seolah-olah kita melengkapi kaidah-kaidah yang kita sendiri asing. Seolah-olah HPI ini asing, menentukan kaidah-kaidah HPI kita. Dalam hal ini sovereinitas hukum negara kita dibahayakan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.